Kalau lagi nyari menu untuk buka puasa nanti, coba ini fams, ikan kuah garang asam. Menu tradisional khas warga Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kuah kuning dengan cabai yang berlimpah bikin ngiler. Rasanya seger. Tekstur dagingnya lembut dan gurih. Eits, sabar dulu ya fams, buka puasanya masih lama tuh. Hihihi. Sekarang kita lihat deh gimana cara bikinnya. Fams, kali ini kita gunakan ikan kakap merah. Widih, ukurannya besar banget nih. Beratnya bisa mencapai 4-5 kg per ekor. Ini sih belum seberapa, Fams. Masih ada yang beratnya 2 kali lipat. Ikan segede ini bisa jadi bukti, Fams, betapa tingginya potensi kekayaan hasil laut di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Mantap deh. Ayo, bersihkan sisi kakap merahnya. Lalu potong-potong, Fams. Cara potong kakap sebesar ini nggak boleh sembarangan loh, harus dari bagian ujung ekor hingga kepalanya. Kalau badan ikan kakap sudah dibelah dua, keluarkan isi perutnya. Tinggal diiris aja nih, sesuai ukuran yang diinginkan. For your info nih fams, kakap adalah jenis ikan predator di lautan. Daging ikan kakap yang baik dikonsumsi harus masih segar dan tidak memiliki aroma amis yang menyengat. Kayak gini nih, kalau sudah matang, kakap selalu menjadi sajian lezat. Oh iya, hasil laut favorit masyarakat pesisir Bondowoso nggak cuma ikan kakap loh fams. Ada juga ikan yang disebut ikan putihan oleh warga setempat. Sekilas bentuknya memang mirip ikan kakap merah. Tapi sisik ikan putihan nggak terlalu dominan tuh. Jadi lebih gampang dibersihkan. Kalau sudah dipotong, cuci bersih ikan fams. Pastikan nggak ada sisa kotoran yang tertinggal ya, supaya rasanya nggak pahit. Aneka bumbu rempah menjadi kunci kelezatan untuk mengolah kuliner ikan laut ini, fams. Bumbunya sudah komplit nih. Kupas semua bumbu yang dibutuhkan. Lalu iris jahe, kunyit, dan lengkuas. Ulek bumbu sampai halus deh. Fams, garang asam biasanya menggunakan daging ayam. Tapi di Situbondo, ikan garang asam menjadi sajian tradisional yang cukup digemari tuh. Kalau sudah halus, tambahkan bawang putih dan bawang merah. Jangan lupa kemiri, ketumbar, merica, dan jinten. Takaran bumbu bisa disesuaikan dengan selera ya fams. Semakin banyak bumbu rempah, maka akan makin nikmat juga cita rasa masakan Nusantara. Irisan daun bawang nggak boleh ketinggalan fams. Fungsinya sebagai penguat aroma masakan. Tumis daun bawang sampai teksturnya layu. Beri tambahan daun jeruk agar aroma dan cita rasanya semakin mantap. Tuang bumbu halus tadi, aduk-aduk agar bumbu nggak gosong. Aroma harumnya sudah tercium nih. Selanjutnya beri sedikit air dari sisa bumbu yang masih menempel pada cobek fams. Tambahkan lagi air deh. Namanya juga garang asam, kuahnya harus sampai banjir tuh. Kalau kuah sudah mendidih, masukkan ikan putihan. Oh iya, nama ikan putihan diambil karena warna dagingnya yang berwarna putih. Kalau masyarakat umum sih disebut dengan ikan kue. Tekstur dagingnya lembut, gurih, dan gak banyak duri. Bagi yang doyan pedas, bisa tambahkan cabai rawit utuh. Beri potongan tomat, biar cita rasa kuahnya makin segar. Fams, memasak ikan jangan terlalu lama ya. Bisa-bisa tekstur dagingnya hancur dan kandungan gizinya hilang. Kan sayang, cukup masak sekitar 10 menit aja. Ikannya udah mateng tuh. Tinggal sajikan deh. Aroma harumnya menggoda banget. Bikin baper. Lapar. Hihihi. Ikan kakap merah juga ikut diolah ya fams. Garam, kunyit, bawang putih, dan buah asam diulek sampai halus. Tambahkan sedikit air deh fams. Beres. Fams, olahan kakap nggak macem-macem. Simple binti nggak ribet. Hihihi. Masyarakat Kabupaten Situbondo lebih menyukai ikan kakap dengan bumbu sederhana. Ikan yang dibalur bumbu kuning cukup digoreng aja fams. Mau direbus atau digoreng, masak ikan nggak perlu waktu yang lama. Alasannya sama, biar tekstur daging ikan nggak hancur dan gizinya nggak hilang. Sip, udah mateng nih. Ini dia fams, ikan kakap goreng dari Situbondo. Bumbu yang dibalur tipis terlihat original fams. Mirip-mirip kayak kamu yang cantiknya natural tanpa make up berlebihan. Hihihi.
Ikan kuah garang asam dari situ Bondo juga nggak perlu dibungkus daun pisang, fams. Cukup sajikan dalam mangkuk atau piring. Sedapnya. Ikan kakap merah goreng pas disajikan dengan sambal dan nasi panas. Istimewa. Soal rasa, udah kebayang dong, fams. Ikan kuah garang asam cita rasanya asam pedas yang dominan, fams. Tekstur dagingnya gurih dan lembut. Enak. Sama kayak ikan kakap merah gorengnya. Juara banget, fams, rasanya. Oh iya, rajin makan ikan juga baik buat kesehatan loh. Bisa menurunkan resiko kanker dan penyakit jantung. Konon bisa juga mengobati depresi. Cocok nih buat kamu yang lagi galau atau patah hati. Masih soal ikan nih, fams. Kalian udah pada tahu belum? Kekayaan hasil laut dari sektor perikanan di situ Bondo menjadi andalan. Kayak ikan kerapu yang menjadi primadona. Permintaan kerapu dari situ Bondo nggak hanya dari dalam negeri aja loh, fams. Pasar luar negeri juga ikut mengakui kualitas kerapu situ Bondo. Wah, keren ya, fams. Saking kerennya, kerapu-kerapu di situ Bondo sampai dibuatin kampung sendiri tuh. Hihihi, nggak percaya? Kita ajak deh mampir ke objek wisata Kampung Kerapu. Lokasinya ada di Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Di sini kita bisa seru-seruan, menambah ilmu dengan belajar budidaya ikan kerapu di keramba. Saat sampai di area wisata Kampung Kerapu, kita akan disambut indahnya pemandangan lautan lepas yang dikelilingi gunung dan bukit. Keren deh, fams! Oh iya, fams, bulan Desember tahun 2018 lalu, pemerintah Kabupaten Situbondo resmi menjadikan Kampung Kerapu sebagai objek tujuan wisata loh. Kalau mau lihat langsung budidaya ikan kerapu di Keramba Apung, ada banyak perahu yang siap mengantarkan. Jaraknya cuma sekitar 500 meter dari bibir pantai, fams. Waktunya sekitar 5-10 menit. Udah sampai deh. Gak cuma satu keramba, di sini juga banyak nelayan atau penambak yang membudidayakan ikan kerapu di keramba. Rata-rata mereka sudah menjalankan usahanya selama puluhan tahun loh. Pengunjung yang datang juga bisa loh memancing ikan kerapu di keramba. Ada ratusan kolam keramba. Rata-rata setiap kolam memiliki ukuran 3 x 3 meter, fams. Kedalamannya antara 3 hingga 5 meter. Dalam satu kolam keramba biasanya berisi sekitar 100 sampai 200 ekor ikan kerapu, fams. Lumayan banyak ya. Di dalam kolam keramba, ikan-ikan kerapu dibagi berdasarkan jenis, usia, atau ukurannya. Ada yang masih bibit, dan ada juga yang siap dipanen. Ayo deh, kita ikutan panen kerapu di keramba. Selain kerapu, ada juga jenis ikan laut lainnya, seperti bawal dan kakap. Tapi ikan kerapu tetap jadi primadona tuh, fams. Dari beberapa jenis kerapu yang ada di sini, kerapu cantang dan kerapu cantik yang cukup banyak peminatnya nih. Yang dipanen tuh yang ukuran berapa kilo, mas? Ini segini ukuran 5 on, ini sudah bisa dipanen. Ada nggak yang lebih besaran lagi? Ada ukuran 1 kilo, itu biasanya juga baru dipanen karena ada permintaan. Kalau yang biasanya kita jual yang ukuran 5 on ini. Terus kira-kira tiap berapa waktu sekali sih semuanya dipanen gitu? Kalau dari tebar sampai panen ini kurang lebih 10 bulan untuk kerapu cantiknya. For your information, fams, kerapu cantik adalah hasil persilangan kerapu macan dengan kerapu batik loh. Motif pada tubuh ikan jadi cantik gitu, fams. Makanya dinamakan kerapu cantik. Mas, ini boleh kita bawa nggak untuk dimasak di pinggir? Ya boleh, coba mbak pegangnya aja, ambil aja gak apa. Apa ya? Ya, Gede juga ya. 5 on ya? iya 5 on. Kalau mau tahu bedanya kerapu cantik dengan kerapu cantang, lihat aja bagian bawah badannya. Kerapu cantik nggak terdapat motif loreng, tapi ada juga bintik-bintik pada bawah tubuhnya. Asyik, dikasih hadiah ikan kerapu nih. Lumayan, bisa diolah jadi santapan lezat. Kalau soal masak-memasak, kita serahin aja sama ahlinya, fams. Bikin yang enak ya, chef. Bersihkan dulu sisik ikannya ya, fams. Asal tahu aja nih, sisik ikan berfungsi sebagai pelindungan atau kamuflase terhadap serangan musuh atau predator. Sisik juga mampu melindungi ikan dari perubahan cuaca drastis dan mempermudah gerakan ikan di dalam air. Berhubung teksturnya keras, sisik harus disingkirkan dulu, fams, biar nggak keselak. Sip deh, tinggal belah badan kerapunya. Kali ini kita bikin kerapu saus asam manis, fams. Ini dia bahan-bahannya. Wah, banyak juga ya, fams.
Tapi simple kok, semua bahan mudah didapat. Kocok 1 butir telur ayam untuk melumuri ikan kerapu, fams. Kalau sudah rata, lapisi ikan kerapu dengan tepung terigu. Semakin banyak tepung yang dibalurkan, tekstur ikan kerapunya akan semakin garing nih, fams. Kriuk-kriuk deh pokoknya. Ikan kerapu siap berenang dalam minyak panas. Wah, kelihatannya enak nih, fams. Gurih-gurih gimana gitu. Hihihi. Sambil menunggu kerapu goreng matang, kita bikin saus asam manisnya yuk, fams. Tumis bawang bombay, irisan wortel, dan mentimun, fams. Cukup sebentar aja. Beri saus tomat, aduk-aduk sebentar, lalu tambahkan air biar nggak gosong. Untuk menambah cita rasa asam, beri air asam jawa. Jangan lupa tambahkan air, gula, garam, dan tomat supaya rasanya lebih segar. Tinggal tunggu mendidih aja nih, fams. Ikan goreng kerapu udah matang nih, fams. Angkat dan sajikan di atas piring. Weleh, bikin ngiler nih, fams. Gurihnya ikan kerapu goreng tinggal siram dengan saus asam manis. Potongan acar dan taburan daun bawang di atasnya terlihat sempurna. Sedap! Masih belum selesai, fams. Kita bikin menu kerapu yang kedua. Kali ini kita bikin steam kerapu. Rebus kerapu di dalam wajan. Untuk sausnya, tumis irisan jahe, bawang putih, dan bawang bombay. Aduk-aduk sebentar, lalu tambahkan air secukupnya. Jangan lupa beri potongan wortel, fams, biar makin bergizi. Hihihi. Fams, memasak dengan cara direbus dipercaya lebih sehat dan bisa menjaga kandungan gizinya loh. Tapi rebusnya harus dengan durasi yang tepat. Nggak boleh kelamaan atau terlalu cepat, fams. Sip lah, steam kerapu sudah siap disajikan. Ikan kerapu asam manis dan kerapu steam rempah siap disajikan. Sikat yuk. Rasa daging ikan kerapu gurih dan lembut. Pantas ya, fams, kerapu selalu jadi menu favorit. Harganya memang sedikit lebih mahal, tapi sebanding kok dengan kelezatannya. Apalagi kalau disantap dengan suasana laut lepas ala kampung kerapu di Situbondo. Mantap jiwa deh pokoknya. Hihihi. Masih belum kenyang juga? Cobain juga ya, fams, ikan kuah masam keeng. Dalam bahasa Aceh, asam keeng berarti asam pedas. Sesuai namanya, rasa asam dan pedasnya bikin segar di lidah. Makin lengkap lagi jika disantap dengan sayur urap, fams. Enak pokoknya. Ikan kuah masam keeng juga bermanfaat untuk tubuh karena mengandung protein dan rendah lemak. Cara bikinnya nggak susah, fams. Siapkan ikan tongkol sebagai bahan utamanya. Ada juga bumbu rempah dari Aceh. Setelah bersih, ikan tongkol dicampur dengan garam dan jeruk nipis untuk menghilangkan amisnya. Siapkan bumbunya, terdiri dari cabai rawit, lada, dan bawang putih. Ulek sampai halus, fams. Tambahkan asam sunti atau belembing wuluh kering untuk mendapatkan cita rasa asam. Dalam bahasa Aceh, proses penambahan asam disebut boh limeng, fams. Kalau sudah halus, tambahkan bubuk kunyit. Bunda, tadi kita taruh kunyit, itu untuk apa aja? Kunyit ini kan juga bisa tahan lama masakan, jadi bisa juga jangan cepat basi. Fams, ikan kuah keeng beda dengan masakan asam pedas pada umumnya. Warnanya kuning karena ada tambahan kunyit. Saatnya masak. Campurkan ikan tongkol, bumbu, air, dan belimbing wuluh. Lalu masak sekitar 30 menit. Proses masaknya masih tradisional loh, fams. Periuk dari tanah liat bisa menjaga cita rasa khasnya. Oh iya, fams, bagi yang nggak suka ikan, kuah masam keeng bisa diganti dengan daging atau ayam. Nah, kalau sudah matang, sajikan. Bukan cuma enak loh, masyarakat Aceh percaya kandungan kuah asam keeng bisa menyembuhkan flu dan sakit kepala tuh. Siapa mau coba? Masih dari Kabupaten Muaro Bungo, Jambi, kita nikmati juga kuliner khasnya ya, fams. Ada gulai telur ikan. Rasanya enak banget loh. Sebenarnya kuliner ini dibuat hanya untuk para raja, fams. Kalau sekarang sih siapa saja bisa mencicipinya kok. Bahkan makanan ini wajib dihidangkan sebagai bentuk penghargaan para tamu undangan yang datang. Untuk mendapatkan telur ikan gak gampang, fams. Hanya jenis ikan-ikan tertentu saja yang bisa dimasak gulai, seperti ikan sema atau ikan mas.
Fams, telur ikan sema dipercaya bisa meningkatkan stamina dan baik untuk membentuk otot tubuh. Bahkan kalau rutin mengkonsumsi telur ikan sema, dipercaya bisa panjang umur tuh. Percaya nggak percaya sih, Fams? Gulai telur ikan selalu jadi incaran tamu yang datang. Rasanya enak dan berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Jadi penasaran ya, Fams? Gimana cara bikinnya? Ini dia bahan yang harus disiapkan, Fams. Bumbu yang wajib ada sih, kunyit. Kunyit berguna sebagai pewarna gulai, biar warna makin cantik. Selain itu, kunyit ini juga berfungsi untuk menghilangkan bau amis telur ikan, Fams. Sekarang haluskan dulu bumbu. Lalu campur ke dalam santan kelapa. Tambahkan daun kunyit, batang serai, dan air. Aduk hingga rata ya, Fams. Kalau sudah kayak gini, masukkan telur ikan, Fams. Telur ikan sema digunakan karena ukurannya lebih besar dan rasanya lebih enak. Tapi kalau nggak ada telur ikan sema, bisa diganti dengan telur ikan mas atau ikan air tawar lainnya kok. Tambahkan garam, lalu masak hingga kuah gulai mengental, Fams. Masak dengan api kecil supaya nggak gampang gosong. Beri tambahan irisan cabai merah agar tampilannya lebih menarik. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya gulai telur ikan sudah matang, Fams. Gimana? Mudah kan? Ada baiknya kita nikmati kudapan khas Muara Bungo. Ini dia kue ala Mojo, Fams. Kue ini biasa dihidangkan saat ada upacara adat, Fams. Rasanya manis dan legit seperti kamu. Hihihi. Sebenarnya kue ala Mojo mirip dengan bolu kemojo yang ada di Riau, Fams. Maklum, sama-sama dari Pulau Sumatera sih. Hihihi. Untuk membuatnya juga mudah, Fams. Bahan yang digunakan juga sederhana. Campurkan tepung terigu dan tepung beras, Fams. Tambahkan garam dan gula pasir. Lalu aduk rata. Masukkan telur, santan, dan air perasan daun pandan. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Tambahkan bawang goreng ya, Fams. Nah, bedanya kue ala Mojo dan bolu kemojo khas Riau terletak pada tambahan bawang goreng, Fams. Bawang goreng dipercaya bisa menciptakan aroma harum dan rasa yang semakin gurih. Jadi nggak sabar pengen cicipin kue nih. Sabar ya, buka puasanya masih lama tuh. Ini dia, Fams, bagian yang paling unik. Adonan dipanggang dengan pasir panas yang ditaruh di bagian atas dan bawah loyang. Cara ini dilakukan jauh sebelum adanya oven, Fams. Hihihi. Lamanya proses pemanggangan tergantung dari besar atau kecilnya api. Kalau kue ala Mojo sebaiknya dipanggang dengan api kecil agar matang sempurna di bagian atas dan bawah kue. Duh, aromanya sudah tercium nih, Fams. Tandanya kue ala Mojo telah matang. Yuk, langsung kita angkat dan sajikan. Agar rasa kuenya lebih enak, tambahkan minyak kelapa atau ampas kelapa, Fams. Wah, rasanya mantul. Mantap betul, Fams. Teksturnya lembut, rasanya manis. Emang pas disantap saat buka puasa tiba. Istimewa. Panas-panas gini enaknya main air nih, Fams. Kita mandi di sungai habitatnya ikan sema ya. Ikan sema adalah ikan air tawar yang berasal dari Indo-Australia dan anak benua India. Di Indonesia, ikan ini banyak ditemukan di sekitar Pulau Sumatera seperti Jambi. Ikan sema sebenarnya masih berkerabat dengan ikan mas. Harganya terbilang mahal, sekitar Rp200.000 per kilogram. Wah, mahal ya, Fams. Ikan sema biasa hidup di sungai dengan aliran deras di sekitar pegunungan. Ukurannya bisa mencapai 1 meter loh, Fams. Karena banyaknya penangkapan liar, populasi ikan sema saat ini semakin berkurang. Untuk mengatasi masalah itu, warga Jambi membatasi penangkapan liar ikan sema dengan cara membuat lubuk larangan. Saat ini tercatat ada sekitar 143 lubuk larangan yang tersebar di Provinsi Jambi. 6 diantaranya dijadikan wilayah konservasi ikan sema tuh. Nah, Lubuk Beringin ini menjadi tempat konservasi ikan sema, Fams. Kalau di sini, jangan sekali-kali memberikan makanan pada ikan sema tanpa sepengetahuan petugas. Soalnya bisa membuat ikan sema malas untuk mencari makan sendiri. Gimana dengan aneka sajian ragam Indonesia hari ini?
Eits, ini baru sebagian kecilnya aja loh. Besok-besok masih banyak yang lainnya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak nonton Ragam Indonesia ya.